Pradi WPI menggelar konsolidasi nasional di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 31 Juli tahun 2026. Pertemuan tersebut membahas perkembangan perkara yang melibatkan Wakil Ketua Umum DPP Pradi WPI, Pam Pukjong alias Pak Uun, serta diisi dengan penyampaian keterangan dari sejumlah pengurus tim advokasi dan pihak terkait mengenai langkah pendampingan hukum yang tengah dilakukan. Berikut liputan redaksi kawanjarinews.com yang dihimpun langsung dari lokasi kegiatan. Selamat malam para tamu undangan yang kami hormati dan kami muliakan. Kepada yang terhormat Ketua Umum sekaligus pendiri Pradi WPI Bapak Advokat Doni Andretis, Sarjana Hukum, Sarjana Komputer, Magister Komputer, CMD, CPFB, CMD, CPFB, CMD, CKJ, CFAS. Kepada Ibu Ketua Umum dan juga anak calon, kemudian kami ucapkan juga selamat datang kepada Pak Sekretaris Jenderal Bapak Advokat Daya M. Taufan, Sarjana Hukum, CPFB, CMD, kepada Perdana Umum Bapak Advokat Ija Masih Teosita, Sarjana Hukum, CPFB, CMD, kepada yang terhormat Wakil Yang Uun Pak Pukjong, yang terhormat tim advokasi Yang Uun yaitu Bapak Revan Pratama, Sarjana Hukum, kepada yang terhormat Wakil Ketum dan Ketua DPD Pradi WPI Jakarta Ibu Haryani dan Yanka, kepada yang terhormat Bapak Ketua DPC Pradi WPI Subang Bapak Adi Kurnia yang baru dilantik, kepada yang terhormat Bapak DPC Pradi WPI Jakarta Timur Pak Sainil, kepada yang terhormat Kadif DPP dan Ketua DPC Pradi WPI Pati Bapak Musakim, yang terhormat Ketua Panitia Konsolidasi Nasional dan Kadif Bapak Eko Afandi, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, yang terhormat Wakil Ketum dan Ketua DPC Kota Semarang Bapak Sekidar, pengurus yang hadir hari ini kami ucapkan terima kasih sudah hari ini dan berkumpul di sini. Kepada semua anggota pengurus Pradi Mediator, Ikatan Wartawan Jagat Raya Seluruh Indonesia (PNRI), Perkumpulan Masyarakat Indonesia, Prima Hukum Sebut Jalan Depan, Pradi Tes Konsultan dan Pradi Institution Mobil. Terima kasih atas semuanya yang sudah menyempatkan hadir. Kami bersama-sama di sini. Bapak Sekidar, kami mohon waktunya untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan pencipta langit dan bumi, sumber kasih, keadilan dan kebijaksanaan. Dengan segala kerendahan hati, kami para pengurus dan anggota Pradi WPI berkumpul pada hari ini dalam konsolidasi nasional. Kami bersyukur atas kesempatan untuk bersatu, bersilaturahmi dan menguatkan komitmen kami dalam organisasi Pradi WPI. Ya Tuhan, berikanlah kekuatan, kesehatan dan perlindungan pada kami, khususnya untuk Eyang Uun yang saat ini sedang menghadapi perkara hukum. Berikanlah beliau kelapangan hati, ketabahan dan ketenangan. Terangilah proses hukum ini dengan kebenaran dan keadilan. Jauhkanlah dari fitnah, tekanan, dan segala bentuk ketidakadilan. Ya Tuhan, satukanlah niat dan langkah kami, seluruh keluarga besar Pradi WPI. Jauhkan kami dari perpecahan, ego, dan kepentingan golongan. Berikan kami hikmat agar dalam mengambil keputusan selalu mengedepankan hukum, etika profesi advokat, dan marwah organisasi. Berkatilah setiap musyawarah dalam konsolidasi ini. Jadikanlah hasil dalam konsolidasi ini membawa kebaikan, kekuatan, dan keberkahan bagi Pradi WPI, serta bagi penegakan hukum dan keadilan di negeri ini. Bimbingkanlah kami agar selalu berjalan di jalan kebenaran, menjadi pembela yang berintegritas dan bermanfaat bagi masyarakat. Kami seluruh urusan kami kepadamu. Dengar dan kabulkanlah doa harapan kami. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sekidar. Acara hari ini semuanya bisa terlaksana
karena adanya panitia itu Bapak Kadif Eko Afandi. Karena itu kami mohon ada sambutan dari Ketua Panitia yaitu Bapak Kadif Eko Afandi. Terima kasih Pak, silakan waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Ketua Umum PRDWPI, Bapak Advokat Doni Andretti, SAS Kemenkom, CMD, CMP, CMDF, Sisi Gaji, Sefa, kemudian Wakatum yang kita cintai, yang umum, kemudian Ketua Tim Advokasi Nasional Bapak Advokat Revan Pratama Esa, yang terhormat seluruh Wakatum, jajaran DPP, kemudian Ketua DPD, Ketua DPC, Ketua PPH, Kadif, DPP dan DPI, yang maaf tidak saya sebut satu-satu, yang saya hormati semuanya, yang di semuanya, izinkan kami selaku Ketua Panitia Konsolidasi Nasional untuk penanganan Wakatum yang pun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian beserta anggotanya bisa melaksanakan tugas mengawal pendampingan Pak Hukum yang pun dalam menangani perkara ini. Dan kami atas nama panitia menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyambutan kami ada hal kekurangan dan sebagainya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Selama ini kasus ini dari awal ditangani oleh Bapak Revan dan sebagai Ketua Tim Advokasi, maka kami minta sambutan dari Ketua Tim Advokasi Bapak Revan. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sambutan saya pada malam hari ini, saya mau ucapkan terima kasih banyak pada Ketua Umum Organisasi Advokat Front UPI, Bapak Advokat Doni Andretti, SH, Eskom, Mkom, CMD, CPFW, CMDF, CCKJ, CFTAX, yang telah memberikan ruang, mengumpulkan kami semua di sini untuk melaksanakan konsolidasi nasional terkait perkara yang dialami oleh eyang kita, Wakatum senior kita, Bapak Fang Fung Chong atau Eyang Uun. Ya, saya ucapkan juga terima kasih banyak untuk rekan-rekan semua yang sudah hadir di kesempatan konsolidasi nasional pada hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan terima kasih banyak untuk Ketua Pelaksana Konsolidasi Nasional atas kerja kerasnya sehingga konsolidasi nasional ini bisa berjalan dengan lancar sampai dengan saat ini. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Wakatum yang datang, wah itu harus kita panggil di depan. Iya. Yang terhormat Bapak Advokat MRFI Jandi Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, pengacara senior. Bisa maju depan ke sini karena tepuk tangan. Jadi beliau bersedia ini luar biasa karena profesi dia adalah lawyer dan dia lawyer senior di Peradi ya. Dia juga Wakatum kami, Wakatum senior, Wakatum 6 yang dari Pak Revi ya. Beliau sarjana hukum juga magister kenotariatan, magister kenotariatan. Jadi komplit ilmunya ya. Dan suatu kehormatan hari ini beliau di tengah-tengah kesibukan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam hormat buat Ketua Umum Radio PI Bapak Doni Andretti, SH, Eskom, Mkom, Bapak Ketua Tim Advokasi Bapak Advokat Depan, khususnya Bapak Eyang Uun. Salam hormat Pak Suminda, Bapak Eko Apandi, Pak Musakif, Advokat Sisilia,
Advokat Ibu Sisilia, jadi Bianca Ketua Jakarta. Ibu Advokat Bianca. Ya. Baik, mungkin sedikit saya memberikan dua kata-kata untuk delegasi ini. Kami berkumpul di sini khususnya untuk mendorong perkara yang menimpa oleh Eyang Uun kami. Jadi Eyang Uun ini bukan hanya wakil ketua umum DPRD WPI, dia seorang aktivis yang mewakili suara-suara dari masyarakat yang ada di Kabupaten Lebak. Saya banyak mendengar dari Eyang Uun juga, banyak perkara-perkara yang Eyang Uun jalankan Prabowo ya Pak Paul ya, untuk mengutuk keras tindakan-tindakan oleh oknum-oknum. Jadi kami mendorong, kami mensupport pada pihak kepolisian Polda Banten. Tapi sejauh ini kami berterima kasih khususnya untuk Polda Banten sudah sedikit terang ya, itu sedikit terang dalam penanganan perkara Eyang Uun ini. Jadi kami mengutuk keras pada oknum-oknum, siapapun itu yang di belakang ini, kami tidak peduli itu. Artinya kami terus mendorong perkara ini terang benderang. Jadi Eyang Uun, yang sayang sama Eyang Uun itu banyak di sini, seluruh organisasi di PPI. Jadi apapun tindakan itu kami mengutuk keras. Kami tidak peduli siapapun yang di belakang ini. Dan ini saya mengecam keras karena saya wakil ketua umum DPRD WPI. Apapun itu, mau putus pun leher kami, tetap keadilan harus ditegakkan. Baik, Eyang Uun, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Jadi sebelum Mbak MC sudah memang karena hari ini kita akan simbolik ya. Jadi ada beberapa perkara perwakilan pengacara dan ahli hukum yang akan tanda tangan kuasa. Tahun memberikan kuasa dan buku memberikan kuasa kepada 35 pengacara dari fraksi WPI. Sebelum saya akan tahu ya, tahu akan cerita garis besarnya ya tahu kan ya, tapi 10 menit ya, karena makanan semua itu waktu 10 menit. Garis besar apa yang kamu alami berawal dari kejadian yang kemarin kamu ceritakan di podcast TV itu, dari persoalan kesehatan sampai kejadian yang kamu alami ya. Terus semua yang disampaikan Pak Uni ini kan kita tetap harus presumption of innocence, equality before the law ya. Jadi nanti tentunya semuanya adalah diduga dan praduga semua ya. Biarlah penyidik yang membuat terang benderang, itulah fungsi penyelidikan, fungsi penyidikan, membuat terang benderang sebuah perkara. Apakah ada pidananya tidak? Kalau ada, siapakah tersangkanya? Kan begitu kan? Nah jadi pertama-tama begini, tahun ini umur berapa? 59 ya. Usia seorang kakek, betul ya? Tahun depan 60, usia setengah abad lebih. Usia seorang kakek, seorang yang kagum, mengalami miris sekali. Tidak dugaan, tidak pidana yang kalian semua saya ikuti di media massa dan di viral di TikTok videonya juga. Nah kita tetap menggunakan bahasa kedugaannya karena kita orang profesi hukum, jadi diduga mengalami tidak pidana pengeroyokan, diduga mengalami tidak pidana kekerasan ya, diduga juga mengalami perampasan ya. HP-nya dirampas sebenarnya. HP-nya dirampas. Sekarang hilang ya. Iya. Terus kesaktiannya dilucuti, cabutnya dipotong, betul. Iya, dulu cabutnya panjang ya. Ya, jadi sesuatu yang sangat miris misalnya karena kami ini kita bertanya santai saja, tapi kami sebenarnya prihatin dan sedih sekali. Ya, jadi bayangkan itu, jadi kita bisa memahami suasananya ya. Jadi bayangkan itu amit-amit jangan sampai lagi ya. Yang ngalami itu usia-usia seayahmu lah. Ya. Sekian, sekian, sekian.
penegakan hukum di Indonesia dengan tagar Save Eyang Uun. Kita kawal Eyang kita mulai hari ini, kita jagai penegakan hukum supaya keadilan menjadi bagian dari beliau yang diduga menjadi korban tidak pidana. Oke, sekarang waktu dan tempat saya serahkan kepada Eyang Uun. Beri aplaus buat Eyang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Saya mengucapkan terima kasih pada Pak Ketum, Pak Repan, Pak Eko atas terlaksananya acara konsolidasi. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman, rekan-rekan yang tergabung di Radio WPI atas donasinya kepada saya untuk pendidikan yang hari ini saya jalani, yang mana menurut saya hanya menjalankan kemampuan saya dalam melindungi warga masyarakat Kabupaten Lebak, khususnya warga miskin, warga kurang mampu, yang mana pelayanan kesehatan ini sangat penting. Nah, di sini akhirnya saya bergerak fokus di bidang kesehatan. Berawal dari saya melihat banyak kejanggalan aturan BPJS yang mana aturan itu menghambat masyarakat miskin. Contohnya dengan adanya dana pelayanan, dengan rujukan dari misalnya ada warga masyarakat atau kita datang ke rumah sakit tipe C. Pada saat kita akan dirujuk ke rumah sakit tipe B atau ke rumah sakit tipe A, ini kita menunggunya bisa sampai 3 hari sampai 4 hari. Istilahnya ini kan bisa masyarakat keburu meninggal, Pak. Oleh karena itu saya perlu mengatakan ini, bicara dengan ketua dewan, karena kita udah 4 kali bicara dengan komisi 3 yang ada di Kabupaten Lebak yang menangani kesehatan ini, sudah 4 kali melakukan RDP. Secara administrasi saya mau melakukan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Lebak. Saya pada saat itu saya nggak punya dendam terhadap ketua DPRD Lebak. Saya hanya ingin ketua DPRD Kabupaten Lebak itu mau membantu masyarakat secara nyata. Karena yang saya perjuangkan tidak bisa diselesaikan oleh anggota atau setingkat komisi. Ini harus kolaborasi. Saya sadar itu. Artinya kolaborasi antara ketua DPRD, pemerintah khususnya Bupati, bersama-sama ke provinsi, DPRD provinsi, bersama gubernur untuk menuju Jakarta, DPR pusat, bersama Kementerian Kesehatan, membicarakan permasalahan-permasalahan yang mengganggu masyarakat. Masalah denda pelayanan yang mana menurut penilaian saya pada saat denda itu dihitung dari diagnosa yang kita bawa ke rumah sakit dikali 5%, dikali 1 tahun 12 bulan, walaupun tunggakan kita 5 bulan. Ini kan nggak manusiawi, melebihi leasing, melebihi lintah darat. Inikah Indonesia? Inikah pemerintah yang mau melindungi masyarakat? Inikah cara
cara-cara kerja gotong royong BPJS. Oleh karena itu, saya harus mengatakan ini. Bukan hanya cuma di Lebak, se-Indonesia mengalami itu. Oleh karena itu, pada saat itu bisa saya perjuangkan, mudah-mudahan Indonesia ke depan masalah kesehatan itu adalah hak setiap warga negara. Sebagai kita pembayar pajak, karena penghasilan negara dari pajak-pajak kita, dari si miskin, dari kita beli makanan, beli rokok. Tapi pada saat kita nganggur, negara tidak pernah memikirkan kita. Itulah makanya saya berjuang tidak akan pernah berhenti selama pemerintah lari dari kewajiban konstitusinya. Masalah kesehatan saya akan perjuangkan. Awal kronologi mungkin sekitar jam 7 lewat atau setengah 8. Saya pada saat itu sedang tidur. Tiba-tiba pintu saya digedor oleh beberapa oknum. Nah setelah itu istri saya buka pintu, membangunkan saya, "Pak, ada tamu." Nah setelah itu saya keluar, memang dalam keadaan telanjang. Nah pada saat saya telanjang, saya selamat ke orang yang pertama karena saya nggak ada prasangka buruk terhadap orang lain. Saya salaman ke orang pertama. Pada saat saya salaman ke orang kedua, bukan saya diterima dengan salamannya, malah saya dihujani oleh pukulan-pukulan dari kanan kiri hingga belakang. Nah, di situ saya mulai tersungkur. Di situ pada saat saya tersungkur, di sana ada pernyataan, "Lu nggak tahu ketua dewan itu backingnya gua," kata oknum tersebut. Nah saya nggak ladeni lah masalah bahasa seperti itu. Dengan saya terus dianiaya, diinjak, kepala saya diinjak, batang leher saya juga diinjak, bagian telinga saya juga diinjak, tulang rusuk saya ditendang, kepala saya ditendang. Pada saat saya tersungkur itu udah lebih dari 10 sampai 15 kali. Nah pada saat itu ada suara seret. Nah saya agak sedikit berontak. Pada saat itu saya diseret, lalu diangkat untuk menuju mobil. Sekitar dari lokasi rumah saya ke mobil itu sekitar 500 meteran. Saya digotong dengan kepala menengadah ke atas. Saya digotong. Di dalam perjalanan saya digotong ke mobil itu juga saya tidak berhenti. Tendangan ke arah tulang rusuk badan sampai kepala itu pun masih terjadi. Nah setelah itu sampai saya di mobil saya masih dianiaya. Nah pada saat penganiayaan itu berbarengan dari suara di luar, telepon Denpati, saya nggak paham, saya juga nggak kenal siapa itu Denpati. Nah pada saat ada suara dari luar mobil itu, telepon Denpati, yang di dalam mobil itu langsung telepon, "Den, ada dibawa kemana?" Artinya, "Den mau dibawa kemana?" Nah, "Bawa ke sini," katanya. Nah, setelah itu mobil berangkat ke lokasi TKP kedua yang saya juga tidak tahu sebetulnya. Ke sini atau Kadir ini rumah siapa saya juga nggak tahu. Ternyata rumah Ibu Ketua Dewan Kabupaten Lebak. Nah setelah saya sampai di rumah tersebut di TKP kedua, itu pun saya selama 1 jam masih mendapat penganiayaan, pukulan ke arah rusuk dan kepala saya masih saya terima pada saat itu selama 1 jam. Walaupun pada saat mobil datang ada bahasa dari ormas tersebut,
oknum bejakeun ibu geus datang, artinya bilangin ibu udah datang. Nah, bahasa ormas itu pada saat mobil sudah selesai, datang ke TKP kedua dan pintu dibuka, orang yang di dalam mobil bilang pada saat itu 1 jam setelah kedatangan saya di tempat lokasi kedua itu, saya masih menunggu dan masih di dalam penguasaan penganiayaan. Sampai jenggot saya itu di TKP kedua itu dipotongnya pakai gunting. Nah, setelah 1 jam saya turun. Setelah saya turun, bikin video. Saya dipaksa oleh ormas tersebut bikin video permohonan maaf. Saya buat untuk menyelamatkan diri saya karena kondisi pada saat itu memang bukan 1-2 lagi, tapi sekitar 50 anggota ormas dan masyarakat di sana kumpul. Setelah buat video 3-5 menit lah kira-kira, ketua dewan itu menghampiri mobil yang membawa saya ke TKP kedua. Dari TKP pertama ke TKP kedua 2 meter dari mobil yang membawa saya itu, disitulah saya bersujud tanpa sekata-kata pun. Ketua DPRD dengan bangganya menerima sujud saya, tapi saya sujud dan minta maaf karena dalam keadaan terpaksa. Saya baru dibawa ke teras rumah dekat rumah dia. Di situ intimidasi terjadi. Saya harus buat video lagi, video permohonan maaf. Saya buat lagi karena disaksikan ketua dewan, ada suaminya di sana, dikelilingi oknum ormas tersebut. Pertanyaan saya, kenapa ketua DPRD Kabupaten Lebak pada saat itu diam? Jika beliau tidak setuju atas tindakan kekerasan dan intimidasi, seharusnya mereka cegah itu. Apapun yang diperintah oleh ormas tersebut, ketua DPRD pada saat itu diam dan menerima, seolah-olah memang saya lah orang yang paling dan wajib untuk bersujud, paling wajib untuk meminta maaf. Padahal saya berjuang untuk masyarakat Kabupaten Lebak dan masyarakat Indonesia khususnya yang terjolimi oleh sistem BPJS yang sangat sulit. Oleh karena itu saya dalam hal ini meminta kepada Polda Banten agar betul-betul bisa mewujudkan, memberikan keadilan terhadap saya, dan dengan adanya kasus ini pemerintah pusat, Kemenkes, DPR pusat agar segera merevisi undang-undang BPJS dan segala aturan yang memberatkan masyarakat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, moderator. Baik, terima kasih untuk sambutan yang luar biasa dari Pak Agun dan teman-teman semua. Kita ketahui bersama bahwa ada 35 pengacara yang akan bersama-sama menangani kasus Pak Uun, di mana Pak Rektor adalah ketuanya. Pemirsa kawanjarinews.com yang masih setia menyaksikan video ini, barusan kita telah mengikuti rangkaian pembukaan konsolidasi nasional Pradi WPI di Kota Semarang. Mulai dari pembukaan acara hingga penyampaian keterangan dari sejumlah narasumber terkait penguatan pendampingan hukum terhadap Pham Phuc Chong atau yang akrab disapa Pak Uun. Selanjutnya dalam tayangan, pemirsa dapat menyaksikan salah satu agenda penting dalam konsolidasi tersebut, yakni proses penandatanganan surat kuasa sebagai bagian dari penguatan tim pendampingan hukum yang akan mengawal proses perkara sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Sebagaimana diketahui, perkara yang berkaitan dengan Pak Uun saat ini masih dalam proses penanganan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten. Seluruh tahapan hukum masih berjalan dan proses pembuktiannya berada dalam kewenangan aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemirsa, pada tayangan ini terlihat proses penandatanganan surat kuasa diawali oleh Pak Uun selaku pemberi kuasa, kemudian dilanjutkan oleh istrinya yaitu Ibu Seo Eng sebelum selanjutnya ditandatangani secara bergantian oleh para penerima kuasa. Dokumen tersebut ditandatangani oleh para advokat yang tergabung dalam tim pendampingan hukum bersama unsur pendamping hukum lainnya yang akan menjalankan peran sesuai fungsi, kompetensi, dan kewenangan masing-masing baik dalam pendampingan litigasi maupun non-litigasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Proses administrasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa pendampingan hukum memiliki dasar kewenangan yang jelas, dilakukan secara terstruktur, serta didukung pembagian tugas yang terkoordinasi di antara seluruh unsur pendamping. Dalam konsolidasi nasional ini, Ketua Umum sekaligus pendiri Pradi WPI, Advokat Doni Andretti, menyampaikan bahwa penguatan tim pendamping hukum dilakukan untuk mengoptimalkan koordinasi, bukan untuk memberikan tekanan kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, setiap warga negara berhak memperoleh pendampingan hukum, sementara seluruh proses penyidikan tetap harus dihormati dan diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangannya. Pemirsa, melalui penguatan struktur tim pendamping hukum, Pradi WPI berharap seluruh proses pendampingan terhadap Pak Uun dapat berjalan secara profesional, terukur, dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta prinsip negara hukum. Setelah seluruh rangkaian penandatanganan surat kuasa selesai dilaksanakan, agenda konsolidasi nasional kemudian dilanjutkan dengan rapat internal dan terbatas yang diikuti jajaran pengurus serta tim pendamping hukum, di mana rapat tersebut membahas koordinasi, pembagian tugas, serta strategi pendampingan hukum sesuai kewenangan masing-masing. Karena rapat tersebut bersifat internal dan tertutup, redaksi kawancarinews.com tidak melakukan peliputan pada jalannya pembahasan sebagai bentuk penghormatan terhadap ruang koordinasi organisasi. Demikian liputan kami dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Saya Narwan Riyadi, jurnalis kawancarinews.com, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terus ikuti informasi hukum, peristiwa, dan berita aktual lainnya hanya di kawancarinews.com. Salam jurnalistik. Indonesia ke depan, masalah kesehatan itu adalah hak setiap warga negara. Sebagai kita pembayar pajak, karena penghasilan negara dari pajak-pajak kita, dari si miskin, dari kita beli makanan, beli rokok. Tapi pada saat kita nganggur, negara tidak pernah memikirkan kita. Itulah makanya saya berjuang tidak akan pernah berhenti selama pemerintah lari dari kewajiban konstitusi. Masalah kesehatan saya akan berjuang.